Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyida suhur wa anzala al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila wal Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa lisa'imil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihi jaza'al masur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qa'il idza afṭara ahadukum yuftira ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil hudur ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pada kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala yang sangat luar biasa dengan kita dipertemukan dengan satu bulan yang merupakan Sayyidah Suhur, yang merupakan pimpinan dari semua bulan-bulan yang ada. Maka sudah seharusnya kita bersyukur atas karunia ini dengan harapan yang kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala. Akhirnya kita akan menjadikan hamba Allah yang bersyukur, sehingga akan mendapatkan keberkahan dan juga kemuliaan dalam kehidupan kita, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ketika kita memahami dan menyadari bahwa anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita yang bernama bulan Ramadan adalah bagaikan kita mendapatkan satu anugerah yang luar biasa, karena tidak semua orang saat ini bisa merasakan kenikmatan dan kemuliaan bulan Ramadan, karena banyak di antara kita yang sekalipun masih diberikan usia sampai saat ini, tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa memahami dan menyadari bahwa saat ini kita berada di sebuah bulan yang merupakan bulan penuh kemuliaan dan bulan penuh keagungan. Sebab sebagaimana Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan kepada kita semua dalam satu sabda beliau, bahwa bulan Ramadan adalah merupakan syahrun azimun, syahrun mubarakun, bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang penuh keberkahan, dan juga bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Karena satu bulan Ramadan ini, setiap waktu, setiap hari, dan setiap detik yang kita lalui adalah merupakan waktu-waktu yang seluruhnya adalah penuh dengan keberkahan, baik itu dari awal bulan Ramadan, hari awal bulan Ramadan, dan hari-hari berikutnya. Ternyata kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala tidak sama antara kemuliaan dari hari pertama dan hari kedua sampai di hari-hari akhir bulan Ramadan. Bahkan bisa dikatakan bahwa kemuliaan bulan Ramadan bisa dirasakan dan bisa kita pahami, sebab kemuliaan Ramadan itu adalah dirinci menjadi awalul rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan. Dan hanya bulan Ramadan yang Allah berikan kemuliaan seperti itu. Sebab bulan Ramadan adalah awalul rahmah, permulaan atau awalnya Ramadan,
artinya sepertiga yang awal. Allah memberikan rahmatnya, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada semua hambanya. Kemudian wa ausatuhu maghfirah. Kemudian di pertengahan Ramadan, artinya sepertiga yang kedua, Allah memberikan maghfirahnya, ampunannya atas segala kesalahan kita semua. Kemudian nanti di akhirnya sepertiga yang akhir, 10 hari yang akhir, Allah akan meningkatkan kemuliaannya menjadi wa akhiruhu iddunya. Akhirnya Allah akan memberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Artinya ketika kita ingin menghendaki bahwa kemuliaan yang dibawa oleh bulan Ramadan, ketika di 10 hari yang pertama yang disebutkan bahwa awalul rahmah, Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Artinya kasih sayang Allah, rahmatnya Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar bisa mempunyai sifat dan jiwa kasih sayang kepada sesama, yang bisa sebagai sebuah akhlak yang memberikan satu kemurahan dan juga rasa sayangnya kepada sesama. Artinya manakala kita tidak bisa bersifat dan bersikap sebagai orang-orang yang pemurah dan memberikan kasih sayang kepada sesama, otomatis rahmatnya Allah pun juga tidak akan bisa kita terima. Kemudian di 10 hari yang kedua dikatakan Rasulullah bahwa wa ausatu maghfirah, pertengahan dari bulan Ramadan adalah merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Artinya bisa dikatakan bahwa maghfirahnya Allah akan bisa kita terima, akan bisa diberikan manakala kita pun juga punya sifat dan sikap jiwa pemaaf, jiwa pengampun, dan jiwa penerima maaf dari sesama. Kemudian di sepertiga yang akhir wa akhiru idkun minan nar, Allah pun akan berikan kita kebebasan daripada siksa neraka. Artinya manakala 10 hari yang pertama kita bisa menjadi orang-orang yang punya jiwa rahmat, kemudian di pertengahan 10 hari yang kedua kita pun juga punya sikap sebagai orang-orang yang selalu memberikan kemurahan hati dan juga memberi maaf kepada orang lain, maka otomatis nanti di akhir bulan Ramadan Allah akan memberikan ampunannya, kebebasan kita di neraka, dan akhirnya kemuliaan bulan Ramadan yang menjadi puncak daripada kemuliaan Ramadan adalah Lailatul khairun min alfi syahrin, satu malam yang kemuliaannya mengimbangi menyamai sebagaimana 1000 bulan. Maka insya Allah akan bisa kita terima, kita raih manakala dari awal Ramadan kita sudah menyiapkan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan semua itu. Maka sebetulnya ketika kita ingin masuk dan diberi kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, kita pun mendapat pelajaran untuk senantiasa menata niat kita semua, bahwa niat-niat yang harus kita tata sebagaimana beliau Al-Habib Abu Bakar Adeni memberikan satu nasihat pesan di antara niat kita ketika memasuki bulan Ramadan. Maka di antara niat itu adalah nawaina al-qiyam bihaqqi syahri syiyam. Kita berniat ketika masuk ke bulan Ramadan akan melaksanakan apa yang menjadi hak-haknya
bulan Ramadan atau syahrul syam. Artinya manakala kita melaksanakan kebaikan apapun di bulan Ramadan, itu hanya semata-mata selain itu tiba amal qatilah, mencari ridho Allah, kita pun juga berniat kita akan hormat dan juga memberikan, menunaikan yang menjadi hak-haknya bulan Ramadan. Maka siam kita, tarawih kita, tadarus kita, dan juga sedekah dan amaliyah-amaliyah kebaikan yang lainnya itu hanya semata kita niati bagian daripada kita menunaikan dan memberikan haknya bulan Ramadan, dengan harapan ketika kita sudah melaksanakan memberikan haknya Ramadan, maka akhirnya Ramadan pun akan memberikan haknya kepada kita semua. Artinya kemuliaan Ramadan akan otomatis diberikan kepada kita semua, manakala selama bulan Ramadan kita selalu bisa bersanding, kita bisa bermesraan dengan bulan Ramadan dengan sepenuh hati. Artinya hal-hal yang mungkin dikatakan sunnah di bulan Ramadan, maka ketika kita nikmati dengan sebaik-baiknya, maka berarti selama 1 bulan penuh kita bisa bersanding, selalu bertemu dengan bulan Ramadan, selalu bisa bercakap-cakap, bermesraan dengan bulan Ramadan, baik pagi hari, siang hari, malam hari, bahkan sepanjang hari. Kita selalu menyadari bahwa ini adalah kita berada dan bersama-sama dengan bulan Ramadan. Maka pada akhirnya, sebagaimana Allah memberikan satu pesan bahwa kewajiban Ramadan, puasa diberikan dalam harapan Allah pun akan menjadi orang-orang yang benar-benar takwa, dengan kita melaksanakan dan juga kita merasakan bahwa amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan hanya dalam rangka kita supaya mendapatkan hati, bisa menarik hati bulan Ramadan, yang pada akhirnya Ramadan akan memberikan kemuliaannya kepada kita semua, sehingga manakala setiap orang sudah mempunyai hati yang selalu berdampingan, selalu bersama-sama di sepanjang hari, baik pagi, siang, sore, malam harinya, maka otomatis kesan yang mendalam akan bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita pun juga akan mempunyai jiwa hati yang selalu terkenang dengan kebaikan, kemuliaan di bulan Ramadan, sehingga apa yang dilakukan, dirasakan oleh para makhluk-makhluk dan juga Allah Ta'ala di muka bumi ini, ketika dalam riwayat disebutkan bahwa ketika bulan Ramadan datang, mereka dipenuhi dengan rasa kegembiraan yang luar biasa, karena menyadari dan memahami bahwa Ramadan hadir dengan kemuliaan dan keberkahan. Maka selama 1 bulan ketika kita bisa merasakan itu, maka di hari-hari terakhir bulan Ramadan otomatis kita akan menjadi orang-orang yang jiwa kita akan merasa kehilangan ketika kita akan dipamiti dan dia akan ditinggal oleh bulan Ramadan, karena harapan kita bulan Ramadan akan bisa kita bersamai selamanya, tapi tetap Allah Ta'ala menentukan aturannya bahwa ketika setiap bulan sudah selesai di dalam melaksanakan tugasnya untuk bersamai kita, maka hari-hari yang telah kita lalui
mau tidak mau akan sampai kepada penghujung hari itu, dan hari akhir itu akan tetap kita berpisah dengannya, dan kita akan bertemu dengan bulan yang berikutnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini, kemudian kita bisa merasakan dan kita menghayati sepenuh hati kita, kita pun akan mendapat kesan yang dalam bulan Ramadan, sehingga kita akan bisa membayangkan bagaimana suatu hari Rasulullah mengatakan, beliau bersabda bahwa lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan latamanna antakuna sanat Ramadan bulan. Seandainya umatku mengetahui dan merasakan kemuliaan dan keberkahan apa yang di bulan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau, pastilah berharap agar supaya 1 tahun dijadikan bulan Ramadan sepenuhnya. Oleh karena itu, walaupun nanti bulan Ramadan akan meninggalkan kita, maka kita senantiasa mengingat kenangan-kenangan yang bersama Ramadan, sehingga amaliyah kita yang telah kita lakukan di semua bulan Ramadan akan bisa kita laksanakan, bisa akan kita teruskan, walaupun bulan-bulan sudah berganti jadi bulan yang bulan Ramadan, yang akhirnya kita pun akan bisa melaksanakan dan melakukan ibadah kita bagaikan kita melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan, sehingga akan menjadikan keberkahan kita, keberkahan hidup kita di dunia, dan juga keberkahan kita hidup di akhirat, yang akhirnya kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan akan menjadikan renungan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf kalau minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.